Ya, jadi ini adalah market update untuk minggu terakhir bulan April. Jadi udah periode udah 1 bulan lagi kan. Udah mau kita lewatin April. Nah, sedangkan di indeks kalau teman-teman lihat di chart ya di depan teman-teman, kita melihat ini weekly-nya ya. Kita melihat memang indeks itu belum kemana-mana ya. Jadi masih di kotak ini. Jadi dia masih udah naik terus habis itu sideways, nggak tahu sampai berapa lama ya. Kalau lihat dari chart daily-nya, nah kita bisa lihat nih, saya pakai garis pakai kotak yang lain ya. Dia sebenarnya udah mulai menunjukkan gejala turun ya. Ini udah box selanjutnya kan, udah di box bawah. Jadi udah ini saya ganti aja warnanya ya. Jadi warna apa ya? Biru. Nah, biar kelihatan. Oke, nah jadi secara trend memang dia sideways. Secara trend dia memang sideways ya, dari gambaran besarnya dia memang sideways. Tetapi trend minornya untuk yang daily-nya dia sebenarnya sudah mulai turun nih. Sudah menunjukkan gejala turun. Nah, benteng terakhir dari box ini untuk yang long term-nya ya, itu ada di 5.730. Ya, jadi kalau dia sampai tembus dari box ini nih ya, box ini dulu ya kita lihat ya. Box ini ada di ada di 5.881. Jadi kalau sampai box ini dia turun lagi kayak ini ya, dia drop lagi ke bawah. Nah, secara minor dia udah menunjukkan pergerakan yang terus membentuk lower low, lower high ya. Jadi dia udah mulai membentuk fase atau struktur yang kita sebut sebagai downtrend ya. Nah, untuk konfirmasi long term-nya ya, atau kita pakai weekly ya. Nah, weekly untuk middle term-nya kalau dia udah mulai sesuai, jadi trend minornya dan trend untuk yang majornya sudah mulai sesuai, artinya sudah dua-duanya sudah mulai downtrend. Nah, fase downtrend untuk IHSG akan dimulai. Ya, kita tinggal menunggu nih ya, tembok yang satu ini nih 5.730 ini tembus apa enggak. Kalau dia tembus dan dia bertahan di bawah situ, nah berarti minor dan majornya untuk kita ya. Jadi daily dan weekly-nya itu sudah confirm trendnya sama. Kalau trendnya sudah confirm sama, berarti itu udah mulai downtrend. Nah, pada saat downtrend begini, teman-teman sudah mulai bisa tahu ya, resikonya udah pasti jauh lebih besar kalau kita melakukan trading. Nah, dengan begitu money management kita adalah kita memperketat yang namanya stop loss. Ya, kita memperketat yang namanya stop loss. Base 6 kan udah dapat ya tentang risk dan money management. Jadi udah nggak heran kita harus memperketat stop loss kita udah di angka berapa. Oke? Nah, saham-saham yang bisa kita perhatikan ya untuk minggu depan ya, karena ini memang sifatnya adalah masih sideways. Kalau dibilang membosankan ya, ini sangat membosankan. Di minornya memang kita udah confirm dia downtrend, tetapi di majornya yang di weekly-nya kita ya, itu memang masih menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi ya berarti menunggu sampai 5.730-nya tertembus. Nah, kalau market direction-nya seperti ini ya, maka banyak sekali saham-saham yang juga berlaku seperti ini. Yang kalau kita bilang ya, ini saham-saham yang memang kita perhatikan dengan fundamental yang cukup bagus. Nah, oleh sebab itu, kalau ada beberapa saham nanti kita rekomendasi ya. Nah, kalau market direction-nya drop, maka saham-saham ini teman-teman harus perhatikan stop loss-nya. Ingat ya, seperti itu ya, kalau market direction-nya drop, maka perhatikan stop loss-nya. Jangan lupa di situ ya, mungkin saja akan terjadi spring di sana atau shake out untuk mengusir semuanya karena menyesuaikan dengan market direction-nya. Oke? Nah, kita akan lihat ya, kita akan bahas beberapa saham. Ada saham pertama misalnya BSDE. Bumi Serpong Damai ya. Kalau ini kita lihat ya dari laporan keuangan terakhirnya bahwa penjualan dari BSDE itu mulai naik. Apakah ini kenaikannya itu karena memang udah mulai terjadi pemulihan pada ekonomi atau tidak? Nah, kita masih belum lihat itu. Tapi secara teknikal ya, dia memang tidak membentuk low yang baru lagi. Ya, nih lihat ya teman-teman ya. Ini kan dia udah sempat naik terus retest kembali ke sini.
terus ini naik lagi dan dia retest kembali ke sini dan tidak ada low baru lagi. Ya. Nah, jadi ini yang saya bilang ya, teman-teman perhatikan market direction-nya, indeks harga saham gabungannya. Kalau indeks harga saham gabungan menembus 5.730, artinya dari major trend-nya atau weekly-nya itu box-nya itu tertembus, ya ini mungkin juga akan tembus ke bawah. Jadi makanya perhatikan stop loss-nya. Tapi kalau indeks harga saham gabungan berhasil bertahan di atas ini, berhasil bertahan di atas 5.730, ada peluang kalau bumi serpong damai itu bisa kembali naik. Ya, kembali naik. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada trend line kan. Ini strateginya ya untuk BSDE ya. Teman-teman bisa buy di sini. Ya, ini buy, cicil buy, terus habis itu pada saat dia ke sini mungkin dia retest kembali ke bawah. Pas dia retest, nah ini kalau dia bertahan, teman-teman masih bisa buy lagi. Kemudian waktu dia breakout dari trend line ini, ya teman-teman buy-nya itu teman-teman bisa buy pas dia breakout atau buy pada saat dia retest kembali ke trend line tersebut. Ini buy terakhirnya kita dan biarkan dia berlari. Ya, ini BSDE. Jadi perhatikan dulu ya. Pertama, ingat ya, lihat dulu market direction-nya. Kalau dia bertahan di atas 5.730 yang dimana ini adalah weekly resistance-nya ya dari box yang ada. Kalau dia bertahan, ada peluang dia akan mantul di area sini. Di 1090 sampai 1120. Ya, dia akan mantul di situ. Pada saat dia mantul, ini adalah peluang kita untuk cicil pertama. Kalau teman-teman mau melakukan cicilan secara piramid ya. Nah, ini adalah cicilan pertama. Cicilan kedua adalah pada saat dia retest. Ya, dia retest, dia menyentuh trendline ini, dia retest ke bawah. Ini kan ada supportnya ya pada saat dia tembus. Nah, teman-teman bisa cicil di sini sekali lagi. Kemudian pada cicil terakhir adalah pada saat dia breakout, teman-teman masih bisa cicil di situ. Kalau ketinggalan breakout, sekali lagi jangan dikejar ya. Tunggu dia pullback ke arah resisten, ke arah support ya, support trendline yang ada. Nah, di sini teman-teman cicil terakhir. Habis itu biarkan dia lari, ikutin dengan trailing stop. Oke, ini BSDE. Nah, yang saham yang kedua adalah teman-teman lihat ya, saham kedua adalah ANTM. Oke, ANTM tipikalnya itu kurang lebih sama kayak BSDE kan, ada di sekitar support, Jadi yang kita lihat dari ANTM adalah cek harga gold ya. Harga gold memang untuk saat ini tidak terlalu masih dalam keadaan pullback ya. Teman-teman lihat di sini ya. Dia masih dalam keadaan pullback ke arah support ini. Ini adalah resisten yang ditembus oleh si gold dan dia mulai pullback. Ini teman-teman udah lihat ada shadow yang mencoba untuk menolak terjadi penurunan pada saat mereka berada di bawah atau di area support ini. Ya, nah tinggal teman-teman ikutin. Kalau ini kembali lagi ya, ini apakah dia cuma retest doang, kembali lagi dia mulai naik, ya maka peluang gold akan menuju ke ini adalah perjalanan gold ya. 1817 terus habis itu dia akan ke trendline ini dulu di sekitar 1848 sampai 1850. Nah, kalau gold mulai naik, teman-teman perhatikan saham ini. Ya, ANTM. ANTM memang area yang buat cicilnya, buat buy-nya paling bagus itu ada di sini. Ya, terbaiknya ada di 2050 sampai 2150. Oke. Nah, ini kita lihat dulu. Sentimen untuk Antam itu lebih ke arah gold, ya, ke arah gold. Nikelnya itu nanti kita lihat ya, nikelnya itu dia masih tetap dalam keadaan uptrend atau tidak. Nanti teman-teman juga bisa cek di nikel ya. Tapi dari goldnya, gold dulu ya kita lihat ya, bahwa gold itu ada peluang terjadi bullish, Ya, sentimen untuk peluang bullishnya gold itu adalah meningkatnya kasus corona. Nah, itu adalah sentimen utama gold itu bisa rally. Ya, rally-nya pun itu bukan sebuah rally yang akan bullish ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini gambaran besarnya gold itu sebenarnya sedang downtrend.
Cuma kita memanfaatkan trading swing dari gold itu sampai ke sini. Ya, dia akan break atau tidak ya tergantung nanti bagaimana pergerakan pasarnya, ya, bagaimana perkembangan dari kasus COVID-nya sendiri. Kalau kasusnya terus meningkat, contoh misalnya kayak di Indonesia. Indonesia kan adalah negara keempat penduduk terbesar ya. Kalau sampai pergerakan mudik yang akan berlangsung sebentar lagi itu ternyata tidak berhasil dicegah, dan dari situ terjadi peningkatan kasus COVID seperti yang di India, maka peluang gold akan terus naik. Ada peluang untuk gold terus naik ya. Nah, nikelnya bagaimana? Teman-teman bisa cek nikelnya bagaimana. Kita coba lihat ya. Nikel future-nya itu, nah teman-teman bisa lihat juga nikelnya itu juga seperti gold ya, hampir-hampir sama seperti gold. Nah, dia ada resisten di sini. Nah, kalau untuk peluang nikel, teman-teman masih harus lihat harga nikel itu tembus dulu dari resisten ini, baru dia bisa kembali berlari atau tidak ya. Kalau tidak, ya berarti kan dia cuma akan ya di sini-sini aja. Artinya dalam keadaan sideways untuk nikel. Makanya kalau saya lihat peluang kenaikan pada ANTM adalah di gold. Ya, sentimen untuk kenaikan pada Antam itu lebih ke arah gold. Nah, bagaimana cara kita mencicil untuk gold? Untuk Antam, kalau dia bisa balik ke sini itu lebih baik. Karena peluang kita untuk cicilan akan lebih baik, atau harga terbaik kita ada di sekitar 2050 sampai 2150. Itu untuk low risk-nya lah ya, low risk. Tetapi teman-teman juga mesti perhatikan, gold itu ada peluang juga terjadi shake out. Peluang untuk gold ada peluang untuk terjadi shake out seperti halnya BSDE ya. Nah, peluang untuk shake out dia akan bisa turun ke bawah atau tidak, itu kembali lagi perhatikan market direction-nya 5730. Ya, tembus apa enggak? Kalau tidak tembus, ini ada sebuah peluang gold akan rally sedikit ya. Dia akan menuju ke sini untuk retest ya, terus habis itu kalau dia break, maka kita tunggu dia pullback dari trendline ini atau pullback ke arah support ini ya 2470, baru kita cicil lagi. Baru habis itu biarkan dia lari, kita jaga dengan trailing stop. Ya, ini untuk Antam. Ya, Antam saya udah rekomendasi udah berapa lama yang lalu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu ya. Jadi tadi udah BSDE, terus Antam, sebenarnya cukup banyak. Teman-teman bisa cek deh ya. Saya akan kasih semua dari saham-saham yang berhasil saya dapatkan dari screening saya ya. Oke. Yang ketiga adalah BJTM. BJTM ini kurang lebih sama ya, kayak kayak BSDE, kayak Antam segala macam ya. Area buy terbaik kita ada di sini. Ya, di 760 sampai 785. Oke, tetap perhatikan loh ya market direction-nya, jangan lupa ya. Dia ada di area support. Supportnya ya menunggu bagaimana market direction-nya berlaku ya. Jadi dia mau turun apa mau naik. Nah, ini semua sedang menunggu hal-hal seperti itu ya. Oke. Nah, buy-nya kurang lebih juga sama. Buy terbaik kita ada di sini, di area sini. Ya, kalau dia sampai naik ya teman-teman tinggal tunggu dia pullback, ambil lagi, baru jaga dengan trailing stop. Nah, Antam, BJTM ya, ini adalah saham yang ketiga. Nah, saham selanjutnya mungkin ini saya perlu mention buat teman-teman adalah Friends ya. Friends, kan saya udah bilang ya, kalau setiap kali saham itu akan ada corporate actions ya, dan teman-teman belum ada di dalamnya, hindari. Apalagi dia udah kumdet ya, kumdet. Saya kan udah keluar kan, saya udah kasih tahu juga waktu di grup gede juga ada yang nanya kan, kalau dia ada corporate action seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kalau saya cenderung keluar, saya tidak akan nunggu kumdetnya. Karena kita memang di sini bukan untuk menjadi pemburu dividends atau pemburu right issue dan lain sebagainya. Itu kita nggak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita trading dengan pergerakan sebuah trend. Bukan trading dengan yang diatur oleh perusahaan, enggak. Ya, jadi kalau memang dia sudah
ada corporate action dan kita merasa bahwa oh iya udah cukup ya. Walaupun sebenarnya target kita ada di 124 ya, kita harapkan seperti itu pas cum date-nya right issue kan, ternyata ya dia tidak cuma sampai di angka 100 ya atau 99 waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah kalau dia udah turun, ini harusnya teman-teman pasti kena trailing stop ya, di 95 pasti teman-teman kena, pasti teman-teman sudah keluar dari saham ini. Nah kalau dia turun, nah kita tinggal tunggu dia stabil atau tinggal kita tunggu dia ada di sekitar support kembali. Supportnya di mana? Kalau kita lihat saat ini ada di sekitar ini di 74 sampai 77. Nah, kita tinggal tunggu apakah dia akan turun sampai ke situ, terus mulai mantul atau tidak. Nah, tinggal lihat trigger kita di sini kan, apakah bisa masuk lagi atau tidak. Ya. Ya, ini untuk Friends. Jadi ya sempat ada beberapa yang mention kan, bagaimana dengan Friends ya. Friends punya pergerakan atau perbaikan pada fundamental yang lumayan kita bisa lihat. Apalagi dia adalah salah satu yang ditetapkan kembali setelah dibatalkan ya, ditetapkan kembali menjadi pemenang untuk 5G. Ya berarti kan ke depannya memang kita lihat peluang perbaikan pada fundamentalnya ada. Terus habis itu kalau ada perbaikan pada fundamental saham ini, berarti harusnya harganya pun akan dihargai lebih baik. Ya betul ya, cuma memang jeleknya Friends itu adalah sahamnya banyak banget. Ya, jadi dibutuhkan volume yang cukup besar untuk menggerakkan saham ini ya. Jadi ya teman-teman makanya perlu strategi untuk mengambil saham-saham seperti ini di support, terus habis itu kita harus holdnya seberapa lama ya. Oke, ini cuma mention doang, ini bukan rekomendasi untuk saham Friends ya. Oke, nah sekarang habis itu ini saham selanjutnya adalah Gajah Tunggal ya, Gajah Tunggal. Oke, nah saham ini teman-teman boleh perhatikan juga ya. Kenapa kita memperhatikan Gajah Tunggal? Satu ya memang karena ada perbaikan pada fundamentalnya juga. Teman-teman bisa cek fundamentalnya untuk Gajah Tunggal ya. Saya nggak tahu Q4-nya kayaknya belum keluar ya. Tetapi teman-teman bisa perhatikan Gajah Tunggal ini ya. Karena kalau secara tren kita melihat dia memang sudah terkonsolidasi. Jadi kayak menunggu laporan keuangan atau apa gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang ditunggu oleh si Gajah Tunggal ini. Tapi kalau ya kita cuman mau lihat setup kita ya. Nah, kalau secara setup ini sebenarnya adalah sebuah peluang untuk kita memperhatikan saham ini. Nah, secara EPS dia mengalami kenaikan yang cukup besar ya di Q4-nya. Ya, jadi ini memberikan kepada kita sebuah peluang. Apakah Q1 dari 2021 itu tetap akan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk Gajah Tunggal? Karena kita lihat ya, satu faktor yang akan mempengaruhi kenaikan pada Gajah Tunggal itu adalah PPNBM yang 0%. Dengan terjadinya peningkatan pada penjualan mobil dari Astra, kita udah dapat laporan ya, Astra sudah ada peningkatan pada Q1 ini di 2021 ini ada peningkatan katanya. Ya, ada peningkatan pada penjualan mobil. Jadi apakah ini sebuah sinyal juga untuk kita memperhatikan saham ini? Karena saham ini juga ada di sekitar support ya, sekitar area-area yang kita mau. Nah, saya ambil contoh misalnya ya. Teman-teman bisa lihat areanya yang kita mau itu misalnya di angka 815. Itu adalah angka atau harga terbaik untuk kita bisa koleksi Gajah Tunggal. Ya, cicilan harga yang kedua ada di 860. Buat teman-teman yang agresif 915 kalau dia breakout juga sesuatu yang harga yang cukup baik. Nah, kalau sampai dia tidak turun lagi bagaimana? Nah, untuk Gajah Tunggal teman-teman bisa buy on breakout. Buy on breakout di sini teman-teman bisa buy pada saat dia mengalami pullback ya, pullback ke arah trendline ini adalah cicilan terakhir buat teman-teman sebelumnya naik. Ya, jadi buy pertama ya kalau buat yang agresif ada di 915. Jadi kita buy dulu nih 915. Kalau yang agresif ya, terus habis itu teman-teman bisa cicil buy kembali di sekitar 860. Jadi sekitar trendline ini lah ya. Di sekitar 860. Jadi kalau dia, atau teman-teman tunggu sampai dia breakout. Dia breakout dari trendline ini, breakout dari kita bilang pattern inilah ya.
breakout pattern ini. Terus habis itu ya teman-teman kalau misalnya agresif ya silakan bisa buy pada saat dia breakout atau tunggu dia pullback. Pullback ke arah trendline ini baru kita ambil lagi dan let the profit run. Ya ini skenario yang kita mau untuk gajah tunggal. Oke, saya nggak akan bahas terlalu banyak soal gajah tunggal, tapi teman-teman bisa perhatikan karena harganya udah cukup tinggi. Buat teman-teman kejar salah average nanti jadi masalah nanti ya. Tapi yang kalau misalnya mau paling aman adalah tunggu dia breakout terus pullback. Nah, teman-teman bisa lakukan buy di daerah sini baru biarkan dia let the profit run. Ya, jaga dengan trailing stop. Ya, itu adalah kalau lihat kondisi saat ini itu adalah skenario yang paling aman untuk gajah tunggal. Oke, ini satu. Nah, habis itu ini satunya lagi adalah IMAS. Ya. Kan dari PPNBN kan ini adalah sentimen untuk IMAS ya. IMJS-nya saya lihat udah naik. IMJS itu untuk pembiayaannya sudah naik ya, sudah mulai bukan udah naik, sudah mulai ya. Sedangkan IMAS-nya sendiri mana? Nah, IMAS-nya sendiri masih ada di sekitar support yang kita mau. Ya, nah IMAS mungkin teman-teman bisa pakai cara atau skenario seperti gajah tunggal juga. Seperti gajah tunggal juga, tunggu dia breakout. Ya, tunggu dia breakout, pullback baru ambil. Ya, atau yang agresif ambil sekarang. Ambil dari harga 1085 ya sampai di bawah sini lah. Di bawah sini berapa ya? Sekitar angka 1000 ya. Coba kita cek sebentar ya. Di bawah sini adalah angka 1030. Jadi 1030 sampai 1000, coba kita cek dulu ya angka yang pasnya ya. Oke, nah sampai di sekitar 1040. Jadi 1030 sampai 1140 ya, cukup gede ya sebenarnya range untuk belinya ya. Ya teman-teman, kalau yang agresif teman-teman bisa cicil dari sekarang ya. Buat teman-teman yang konservatif ya, tunggu dia breakout terus pullback. Ya, tunggu dia breakout terus pullback. Berarti breakout di 1140 terus pullback ke arah sekitar 1140 lagi terus mulai naik. Ya, oke. IMAS, ini cukup banyak ya. Saya coba mengcover ini semua dalam 1 jam. Oke, nah habis itu ada satu lagi saham ISAT. Ya, saham ISAT ini walaupun tidak menang ya, tapi kita nggak tahu apakah nanti dia akan dapat jatah di di Lebaran ini atau enggak ya, karena kan biasa kan kalau Lebaran kan terjadi peningkatan pada penggunaan paket data dan lain sebagainya kan. Tetapi kalau lihat dari sini sebenarnya kenaikannya mungkin tidak akan terlalu tinggi untuk ISAT ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk swing saja lah ya. Jadi tidak untuk kenaikan yang cukup tinggi ya. Jadi ya paling cuman sampai ke sini doang nih. Ya, ini paling cuma sampai ke sini doang, habis itu dia jebret, ya, jebret turun ya. Jadi cuma buat kenaikan ini doang. Tapi apa yang mau saya tunjukkan dari ISAT itu adalah sentimen untuk EXCL. Ya, ini ada di area sekitar support lagi. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia turun terus naik ya, terus habis itu mulai tidak ada low yang baru. Ini kan satu, ini habis ini nggak ada lagi low yang baru kecuali kalau sampai dia jebol ya. Kalaupun dia jebol, risk kita pun adalah risk yang small. Ya, risk yang small. Nah, tapi kalau dia naik, ya kita bisa lihat ya, ini kenaikannya nggak usah jauh-jauh lah, 2.870 aja target kita. Ya, dia naik sampai sini itu udah cukup buat kita, 870 nih peningkatannya. Ya, nah sentimen untuk Excel ya, ini kan waktu kita rekomendasi ini belum ada sentimen itu kan. Excel ternyata mau membagi dividen. Kita nggak tahu dividendnya itu cukup layak untuk dikejar apa enggak. Saya lupa berapa ya, 18 perak atau berapa gitu ya untuk Excel, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ya tinggal ikutin kalau dia ada pergerakan naiknya. Kita bukan ngejar dividendnya ya. Kita ngejar pergerakannya yang kemungkinan akan terjadi karena dividen. Ya, pergerakan yang mungkin saja akan terjadi karena dividen. Nah, begitu udah mau menjelang kumdeknya, kalau kita lihat udah cukup, udah ada di resisten ini. Coba saya gambar yang benar aja ya.
udah ada, ini kan ada beberapa resisten ya teman-teman, bisa lihat satu di sini, satu mungkin daerah sini ya. Nah kita tinggal lihat nih waktu dia naik 2024 masih naik nggak? Oh masih naik, belum ada kumdet ya. 2420 masih naik nggak? Masih naik, ternyata masih jebol juga ya. 2620 tinggal ikutin aja, kumdetnya kan kita belum tahu nih kapan ya dividensnya ya. Nah, tetapi waktu kalau ada pergerakan dari pemburu dividends itu ya kita tinggal ikutin aja. Karena kita udah masuk di dalamnya kan, bukan karena kita mengejar dividensnya. Oke, dan dia memang membentuk setup yang kita mau, ada di support ya, makanya kita bisa lihat resikonya terbatas untuk friends ya. Kalau teman-teman pakai mana yang long, oke, ambillah misalnya kita bisa ambil di sini ya, dan stop loss kita. Nah ini ya sekitar 6 lah ya kita bilang ya. Nah habis itu kalau dia benar-benar bisa sampai ke sini itu berapa persen? Rasionya itu 1/6. Lumayan, benar gak ya? Kalau dia sampai sini bagaimana? Rasionya masih 1/2 lah kurang lebih. Masih oke lah. Kalau dia sampai sini lumayan 1/3 kalau sampai di 2410 sampai 2420 ya cukup lumayan untuk risk reward ratio-nya ya. Ini untuk Excel. Oke. Terus habis itu saya agak cepat ya karena masih ada beberapa. Oke, nah habis itu saham kita yang di minggu lalu saya nggak tahu teman-teman ngambil nggak ya, Medco. Ya Medco kan saya udah ingatkan kepada teman-teman minggu lalu untuk diperhatikan. Ya dia belakang ini waktu hari Kamis dan hari Jumat udah naik lagi. Kemarin pas kita kasih tahu itu kan dia udah sempat naik ke sekitar 605 kan. Nah ini jebol nggak besok? Ya kalau dia jebol target kita sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih ya, ke 670 sampai 715 pun itu sebenarnya udah cukup. Kalau teman-teman mau ikutin ya ikutin dengan trailing stop aja. Ya ini supportnya kan ada di sini dan kebetulan ya dekat-dekat lah ya. Dekat-dekat ya dapat area sini. Ini harusnya minggu lalu kan harusnya teman-teman udah bisa buy di sini atau buy di sini kan ya. Nah dekat-dekat situlah kita bisa dapat harga terbaiknya. Terus target kita kalau teman-teman cuma mau swing doang untuk Medco karena pergerakan oil kan bukan sesuatu yang cukup baik ya, bukan cukup baik. Oke, maksudnya belum bullish banget kan. Jadi target kita ya cukup di sini. Jadi kalau misalnya 550 teman-teman buy ya lumayan 100 perak di sini. Ya kalau lihat risk reward ratio-nya juga lumayan. Ya saya buy di sini misalnya ya, kita sell lah di ini ya. Oke, 1/2 lah. 1/2, 1/3. Ini mana ya stop loss. Nah, ya 1 banding berapa? Hampir 1/4. Ya lumayan lah ya, maksudnya untuk swing doang. Ya biar saya nggak dikatain ini selalu ngambil position kan. Ini nanti kelamaan lagi buat apa ya? Buat megangnya ya. Ya teman-teman bisa lakukan ini buat swingnya sampai ke 670 sampai 725. Ini area yang cukup lah untuk risk reward ratio-nya. Ya untuk Medco ini cuma update doang untuk Medco ya. Nah saham lain yang teman-teman juga bisa perhatikan adalah TSPC. Ya ini saya jarang merekomendasikan ini, tapi ya teman-teman bisa perhatikan saham ini ya. Area untuk buy kita, saya kecepatan nggak? Ya area buy kita adalah di 1370 sampai 1525. Ini memang gede banget ya. Ya, nah tapi ini adalah area buy-nya kita. Nah area buy-nya ini udah dekat-dekat ya, 1525, 1370 ini dekat-dekat ya. Nah ini adalah area yang teman-teman ya bisa mulai cicil ya, Kalau dia jebol ya udah, ini adalah stop loss kita. Ya, ini adalah stop loss kita, oke? Tapi kalau dia mulai naik, nah naiknya teman-teman perhatikan 1170 dulu harus jebol. Begitu dia jebol, pullback, nah itu mungkin akan terus naik. Kita nggak tahu apa yang akan menjadi sentimen untuk pergerakan saham ini, ya. Tetapi setidaknya kita mengambilnya dari posisi yang sifatnya adalah low risk. Ya, low risk. Kenapa? Karena dekat support. Ya, bukan ngambil daerah-daerah sini kan.
ya jatuhnya lumayan ya, patah tulang, patah kaki segala macam ya sangat mungkin terjadi. Tapi kalau jatuhnya cuma segini ya lecet-lecet oke lah ya, tapi rugi kita adalah rugi yang kecil. Ya, tes PC. Ya teman-teman bisa mulai perhatikan. Saya nggak tahu apa nanti sentimen tentang vaksin atau sentimen tentang naiknya corona. Terus habis itu kan kita ada satu review tentang tes PC tuh. Ya dia udah mulai cukup banyak sih hal-hal yang positif dari tes PC kan. Pabrik baru sudah mulai beroperasi ya. Terus pendapatan sudah mulai naik. Terus vitamin-vitamin masih cukup banyak ya, distribusinya juga cukup oke. Terus habis itu apakah dia akan dilibatkan dalam distribusi vaksin ya, vaksin gotong royong dan lain sebagainya, apakah dia akan termasuk salah satunya ya kita nggak tahu. Tapi ya dari pergerakan tren yang ada dari teknikalnya memang dia seperti menunggu sesuatu ya, dia seperti sedang menunggu sesuatu ya, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Teman bisa perhatikan ini saham cukup banyak ya teman-teman ya, bukan berarti diborong semua ya. Tapi perhatikan, jadi tinggal cocokkan dengan gaya trading kita. Cocok nggak kita dengan TSPC? TSPC ini cenderung adalah saham yang cukup lelet ya. Tapi kalau dapat sentimen, memang dia pergerakannya cukup cepat. Ya, nah itu ya teman-teman harus perhatikan. Oke, nah habis itu saham yang berhubungan dengan properti, yaitu saham Pewon. Saham yang berhubungan dengan Pewon, teman-teman bisa lihat Pewon itu ada di support kembali. Ya, ada di sekitar support kembali. Ya, sentimen untuk Pewon adalah soal beroperasinya atau terjadi peningkatan kunjungan pada mall. Benar ya? Ya, jadi kita melihat bahwa ada area baik untuk kita bisa cicil Pewon ini. Ya, areanya adalah di 480 sampai 495. Yang 480 sampai 495. Kalau teman-teman mau taruh stop loss ya udah pokoknya dia tembus 460 keluar aja kan, ini low di bawahnya nih. Ya, kalau mau taruh stop loss secara chart ya. Nah, 460 kalau dia tembus ya kita buang aja. Nah, kalau 460 berarti kita ruginya sekitar 35 perak di atas ya. Tapi kalau dia naik ya, kalau teman-teman hanya mau swing doang ya anggap di sinilah. Hanya mau swing saja, ini yang target teman-teman. Teman-teman bisa ambil di sekitar ini. Ya, kalau saya stop lossnya di sini, nah ini berapa persen? Hampir 1/3. Oke lah ya. Atau taruh di bawah lah, misalnya cuma mau di sini doang. Nah itu masih ada 1/2 lebih, 2,5. Cukup oke untuk risk reward ratio-nya buat Pewon. Dia udah di area sekitar support, terus habis itu teman-teman bisa jual di area atas, area resisten. Kalau mau ikutin dengan trailing stop silakan. Kalau dia siapa tahu ya, kalau ternyata kunjungannya benar-benar membludak, apalagi pas Lebaran kan tidak boleh kemana-mana ya. Berarti orang Surabaya, orang Jakarta pasti akan berkunjung ke mall, benar ya? Nah kalau dia berkunjung ke mall bisa jadi terjadi peningkatan pada pendapatannya. Ya, dia mungkin jebol, terus habis itu naik. Tapi kalau dia udah jebol resisten ini, ya teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop atau let the profit run. Oke, Pewon. Jadi properti ada 2, BSDE sama Pewon ya, yang berhubungan dengan pertokoan, mall dan lain sebagainya. Nah, ada satu saham yang menarik yang teman-teman bisa perhatikan juga adalah saham yang berhubungan dengan CPO. Tapi kita nggak ngomongin soal saham CPO-nya dulu ya. Tapi yang satu ini nih, induknya dari CPO. Induknya dari salah satu saham CPO. Ini sebenarnya dari minggu kemarin sih saya udah, ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena dia break dari box ini. Ya, dia break dari box ini kan, dia retest ke box ini. Dia retest dari resisten box ini. Saya coba gabungkan di sini. Ya kita nggak tahu sentimen apa untuk SIMP, apa karena bimolinya sedang laku-lakunya ya, makanya dia terjadi kenaikan. Nah, target terdekat kita di sini dulu ya. Nah, kalau lihat target ini, ya kalau saya baik di daerah situ, maka saya punya rasio 1/2, lumayan ya. Nah, ini tinggal kita lihat nih, dia besok masih turun lagi nggak ke area sekitar 530. Kalau masih, teman-teman masih bisa melakukan cicil untuk SIMP ya. Kalau nggak dapat ini, jangan dikejar ya. Kalau dia udah terus naik ya, ini pada saat dia breakout saya sempat mention di
di grup alumni ya. Saya sempat mention, nggak tahu teman mengambil apa enggak. Nah, kalau misalnya nggak dapat, jangan dikejar. Kejarlah yang anaknya, LSIP. Ya, kejar ini. Ya, dia masih ada di sekitar support kok. Ya, ada di sekitar 1260. Ini naiknya juga masih cukup terbatas. Nah, ya, ini kalau dia break, kemungkinan besar akan melanjutkan trennya. Apalagi kalau SIMP menunjukkan seperti itu ya. Jadi kita masih bisa cek yang satu ini. Nah, kalau ini naik, ya, ini ada satu peluang untuk saham yang satu ini. Saham sawit yang satu ini, SSMS, ya, SSMS. Jadi untuk yang di base 6 kan ini adalah untuk yang sawit ya, terutama untuk sawit ini masih cukup favorit untuk kita ya. Nah, saham ini juga ada di sekitar supportnya kan. Dia bisa lihat di sini dia udah sempat naik, terus turun kembali, retest, ini tes ya. Terus sekarang ada di area sini. Jadi ini adalah area yang cukup bagus untuk untuk SSMS ya. Di area ini berapa ya? Sebentar aku cek dulu. Nah, 875 sampai 935. Ya, teman-teman bisa cek di situ ya. Itu adalah area yang oke lah untuk buy. Kalau kita cuma mau swing doang, kita lihat ya posisi ini ya cukup oke. Nah, kalau misalnya saya buy di sini lah ya. Oke. Saya buy di sini aja. Ya, cuma mau sampai sini aja. Risk kita ya udah gini lah ya, 1/3. Lumayan. Ya, lumayan 1/3. Risk kita adalah di sekitar 790 gitu ya. Benar ya 790. Ya, di 835-an risk kita. Ya, ini 1/3 masih lumayan ya untuk swing doang, untuk swing aja. Ya masih cukup lumayan. Oke? Ya, nah saham terakhir itu saya ambil dari blue chip. Ya, saya ambil dari blue chip adalah INDF. INDF apa yang mau kita lihat di sini? INDF kita mau lihat dia breakout dari sini. Kita buy on breakout. Kalau tadi semua buy on support ya. Ini kita mau buy on breakout. Jadi INDF kita harapkan adalah dia bisa breakout. Nah, pada saat dia breakout, teman bisa lakukan cicil di sini atau tunggu dia pullback. Pullback ngetes lagi ke resisten ini 6.800 sampai 7.000 kemudian naik. Ya, kalau dicocok logikan ini kayak ada cup with handle ya kalau dicocok logikan ya. Tapi saya nggak akan pakai pattern ini. Tapi lebih baik adalah kita tunggu dia breakout dari ini, dari resisten yang ada 680 sampai 70. Karena kalau dia breakout, maka resisten ini yang tadinya resisten itu akan berubah menjadi support dari pergerakan selanjutnya. Ya, jadi artinya kita tetap sebenarnya buy on support sebenarnya. Cuman karena pergerakan ini baru breakout, maka ini kita sebutnya sebagai buy on breakout. Terus habis itu kemudian dia pullback. Nah, ini ada cicilan kedua, buy on pullback. Kenapa saya ngambil saham ini? Teman-teman bisa lihat trendline-nya ya. Ya, dia sebenarnya udah break dari trendline itu. Trendline ini. Ya, dia sudah break dari trendline itu. Cuman kalau lihat dari support resistennya, ini kan ada satu resisten di situ. Daripada kita ambil pasti trendline, terus habis itu dia nggak berhasil naik, terus dia balik lagi ke sini kan rada sakit hati kan, ya kan buat kita kan. Jadi lebih baik adalah saya gabungkan nih trendline dengan resisten, tunggu dia break dari sini, turun retest ke sini baru kita ambil. Ya, jadi buy on breakout dan buy on pullback untuk INDF. Oke. Saya harapin saya nggak tahu cepat ya karena 45 menit cuma buat ngomongin berapa saham nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hampir 12 saham. Ya saya harapin dari 12 saham ini adalah yang teman-teman bisa panen di akhir April 2021 ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oh, keras. Oke, Krakatau Steel. Ya, teman-teman masih harus nunggu nih. Masih harus nunggu lagi. Krakatau Steel ini masih periode menunggu lah. Oke, mana ya? Ini saya buang dulu ya. Ini saya buang. Ini masih masuk dalam periode menunggu. Kenapa kita bilang menunggu? Ya lihat ini ya.
kan ini price actionnya ya. Ya, dia udah break dari trendline. Nah, teman-teman masih harus tunggu dia break dari trendline ini nih. Ya, tunggu dia break aja dari sini. Baru mulai kita bisa mengharapkan saham ini mulai bergerak. Oke. Kenapa ya? Karena konstruksinya yang masih terombang-ambing nih. Kita tinggal menunggu konstruksi, ya. Oke, nah BNGA itu sekarang sedang menangkap pisau jatuh harusnya, ya. Nah, itu. BNGA udah sampai ke support lagi nih. Ya, nah ini dia udah sampai ke support lagi setelah dividends kan, setelah pembagian dividends kan saya sih udah keluar ya, dan dia habis bagi dividends dia mulai turun lagi. Nah, penurunan ini tinggal kita tunggu apakah dia akan mengulang pattern yang sama, karena setelah dia menyentuh support ini dia mulai naik kan. Ya, nah sekarang tinggal kita tunggu lagi nih, konfirmasi aja. Ya, besok atau Selasa gitu ya, bagaimana reaksi si harga ini terhadap support ini 955 sampai 1000. Kalau dia mulai mantul lagi, sebenarnya kalau buat saya ya untuk BNGA ya, saya akan tunggu dia break dulu di 1065 sampai 1110. Kalau dia break terus dia mulai pullback ke sini ya, baru akan saya ambil. Ya, buat saya akan jauh lebih aman kalau dia bisa bertahan di atas ini. Karena kita lihat di sini kan dia sempat break terus akhirnya tidak tahan. Ya, kita mau tunggu nih, apakah dia bisa bertahan nggak ada di atas situ dulu nih, 1065 sampai 1110. Ya, itu saya lebih senang untuk BNGA, dia bisa bertahan di situ. Kalau kita ambil di bawah sini di 95 ternyata mantul, ya paling bisa jual di sekitar resisten ini. Ya, range-nya itu cukup kecil ya, cukup kecil untuk kita tradingkan. Untuk saat ini BNGA. Nah, Ali saya tidak akan ngambil karena teman lihat. Ya, ini chartnya. Dari sini kan teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan lah apa yang sedang terjadi pada Ali. Saya nggak akan ambil dulu ini. Ya, tunggu sampai dia membentuk minimal minornya itu udah mulai higher high, higher low lah. Ya, ini kalau begini ya kita nggak akan ambil dulu. Ini kan menangkap pisau jatuh ya. Kita mau tes apakah ini support ini cukup kuat untuk dia. Nggak kuat. Mana ya? Support ini cukup kuat nggak? Nggak kuat. Dia udah turun ke bawah. Nah, sekarang tes lagi support yang ini. Nah, tes lagi support yang ini. Kalau nggak kuat juga berarti dia akan jebol tuh sampai ke bawah. Dia akan jebol sampai ke sini. Tuh, 6.700. Lumayan kan? Ya kan, jadi daripada nangkap pisau jatuh ya mendingan kita tunggu dia rebound dulu lah. Dia rebound, dia udah mulai membentuk setup yang kita mau ya. Ini kan kita masih nunggu dia selling climax-nya di mana. Ya, SC-nya di mana kan. Nah, kalau selling climax yang saja belum terjadi, ya bagaimana kita mau membuat sebuah trading range untuk saham ini. Jadi ya kita masih menunggu. Ya, dan nggak bakalan direkomendasikan. Kalau ada yang rekomendasi Ali untuk ngambil ya, ini nangkap pisau jatuh bagaimana? Direkomendasikan. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat INTP. INTP selama dia punya konstruksi masih belum terlalu jalan, ya ini mungkin masih akan jalan-jalan kayak keong lah ya. Walaupun dia ya ini kan gambar saya sebelumnya ya. Ini trading range-nya INTP. Ya dia udah dibawa. Oke, saya tidak akan bahas INTP terlalu banyak. Nanti dipikir kita rekomendasi INTP. Ya, nah PTBA juga sama. Dia udah break dari support 2410. Artinya dia kemungkinan besar akan terus turun nih. Ya, turunnya kemana? Dari sini kita bisa lihat ini kan puncaknya ya. Nah, 2170 ya, tinggal tunggu di daerah situ. Tinggal tunggu daerah situ, dia bertahan nggak? Kalau dia balik ke situ ya apa yang akan terjadi? Saya sih pikir adalah ya lebih baik tunggu PTBA adalah tunggu dia stabil ya, dia membentuk sideways, tidak ada new low lagi. Ya ini kan kayak gini kan dia udah low lagi, low yang baru kan. Nah ini berarti ada kemungkinan besar dia akan menuju ke sekitar ini. Ya 2170. Oke. Kalau WIM, kan saya udah bilang ya, WIM tarikan terakhirnya itu adalah kemarin. Tarikan terakhirnya adalah kemarin. Jadi kalau dia udah lewat tarikan itu ya sudah selesai.
Ya waktu itu Bu Mary kan di batch berapa ya? Ini kan waktu daerah sini kan kita udah kasih tahu kan, kalau sampai WIM ada tarikan lagi, itu adalah tarikan terakhirnya. Tarikan terakhir dari WIM. Kita kan udah lewat kan di situ ya trennya ya. Ini 1, 2, ini 3 kan. Nah, tarikan terakhir ya. Kebetulan kemarin kan udah keluar tuh laporan keuangannya kan. Laporan keuangannya sudah menunjukkan apa yang kita mau. Ini udah pricing in untuk laporan keuangan tersebut. Jadi ini sudah terakhir. Jadi tarikannya udah selesai. Ini udah mulai turun, ya kita tinggal lihat jebol apa enggak. Kalau jebol ya udah, harusnya sih udah selesai ini. Ini udah pergerakan 1, 2, 3, ini 4, ya udah. Trennya sudah selesai. Nah, tren selanjutnya ya tergantung dia bisa nggak mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada sekarang. Ya, kalau kita lihat dari gudang garam, kita lihat dari gudang garam tuh ya, udah meluncur ke bawah HMSP. Ya, terus meluncur ke bawah ini walaupun ya ada sekitar support ya, kayak udah ini retest kembali, tapi ini pada dasarnya udah meluncur ke bawah. Jadi sektor ini memang sudah meluncur. Nah, WIM itu mengalami kenaikan karena mungkin karena kreteknya, karena orang berpindah ya dari MSP ke sana atau dari gudang garam ke sana. Ya, ini kita lihat apakah itu cuma sementara doang atau dia bisa konsisten untuk mempertahankannya. Ya, secara teknikal sih kita udah lihat trennya udah selesai. Oke, nah ada lagi. Ya, ini ada 12 saham ya. Jadi tugas teman-teman adalah mencocokkan dengan gaya trading teman-teman, buat trading plan-nya, buat persiapannya ya. Banyak saham yang bisa kita lihat pada saat indeks sedang sideways. Jangan lupa lihat market direction-nya. Tadi berapa? 5 berapa ya tadi? 5730 ya. Ya, 5730 ya, itu adalah patokan untuk indeks harga saham gabungan. Dia mau menentukan trennya, ini kan udah downtrend nih secara minornya kan. Nah, tinggal major kita kan cuma di weekly doang, karena kan cuma menggunakan 2 time frame itu doang kan. Nah, kalau dia udah sejalan dengan minor dan majornya sudah sejalan, artinya ya pergerakan trend dari market direction kita sudah jelas downtrend. Ya, tinggal menunggu nih 5730 jebol, ya udah bye-bye. Ya, jebol bye-bye. Artinya ya stop loss-nya udah mesti kita ketatkan. Ya, kalau tadinya kita agak longgar, sekarang udah mulai mengetatkan stop loss kita. Oke, cukup jelas? Ya, good ya teman-teman ya. Jadi ya kalau saya boleh memberikan kepada teman-teman sebuah saran ya. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan lupa walaupun ini ya, ini cukup banyak saham-saham yang bisa kita perhatikan pada minggu terakhir ini ya. Jangan lupa persiapkan. Ya, persiapan is everything ya, persiapan prepare semuanya. Saya harus beli di harga berapa? Kalau dia bereaksinya sesuai dengan trading plan kita, apa yang harus kita lakukan? Berarti harus ada trailing stop ya. Tapi kalau misalnya opini kita tidak disetujui oleh pasar, di mana saya harus exitnya? Jadi bikin semuanya, trading plan-nya itu jelas. Kemudian praktekkan atau action semua trading plan yang sudah teman-teman siapkan, ya action. Jangan cuma bikin trading plan, persiapan ya luar biasa, tapi nggak ada actionnya. Nanti habis itu bilang, oh ya benar sesuai dengan trading plan saya. Tapi teman-teman dapat nggak? Nggak dapat apa-apa, karena cuma sesuai doang. Ya kan, trading plan cuma ada di kertas, kan harus di actionkan. Ya, kalau tanpa action ya percuma juga, nggak ada apa-apanya kan di apa yang teman-teman lakukan. Betul ya? Ya, jadi gitu ya teman-teman. Saya pikir cukup ya market update kita hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan di jam yang sama. Kayaknya sih cukup oke lah ya, jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi biar maksudnya saya juga punya waktu untuk ngedit ya, biar saya bisa upload ke YouTube juga ya. Oke, thank you teman-teman. Happy weekend ya. Selamat berlibur ya. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke? Sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat. Salam tim.